Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita menyampaikan puja-puji syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah Allah berkahi ini. Oleh karena itu, khatib di sini berwasiat khususnya untuk khatib pribadi dan umumnya untuk semua jamaah Jumat sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita, takwa yang berlandaskan imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah salat Jumat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, anzalallahul Qur'ana 'alal malaikah Jibril alaihi salatu wassalam fasara sayyidul malaikah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada salah satu malaikatnya Jibril alaihi salatu wassalam, maka jadilah malaikat Jibril panglimanya para malaikat, nazala bihir ruhul amin. Tsumma anzalallahu Al-Qur'ana 'ala nabi fasara sayyidul mursalin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada salah satu nabinya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pimpinannya para nabi, ala qalbika litunziru alal mu'minin. Tsumma anzalallahu ala syahr fasara sayyidus syuhur. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada salah satu bulannya, maka jadilah bulan itu bulan yang terbaik, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tsumma anzalallahu al-Qur'ana 'alal lail fasara sayyidul layali. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu pada suatu malam, maka jadilah malam itu malam yang terbaik. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu kepada salah satu bulan, maka jadilah bulan itu penghulunya para bulan, yaitu Ramadan, syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Dan tatkala Al-Qur'an itu Allah turunkan kepada salah satu hambanya, Allah titipkan di dalam dada hambanya, maka jadilah manusia itu manusia yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jamaah salat Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu ulama mufassirin, ulama tafsir yang bernama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, berasal dari Mesir. Beliau mengatakan, segala sesuatu itu jika ditinggalkan akan menjadi rusak, akan menjadi binasa, bahkan akan menjadi sampah. Kita memiliki rumah, jika tidak dirawat, tidak dibersihkan, akan menjadi rusak, roboh, bahkan akan menjadi sarang syaitan. Kendaraan kita, handphone kita akan menjadi rusak. Akan tetapi kata beliau, tatkala kita meninggalkan Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an itu yang akan menjadi rusak, bukan Al-Qur'an itu yang akan menjadi sampah, bukan Al-Qur'an itu yang akan menjadi binasa, akan tetapi kitalah yang menjadi binasa, kitalah yang akan terombang-ambing karena tidak memiliki pedoman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 126, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya adalah kehidupan yang sempit, terombang-ambing, galau, gundah gulana, resah, karena hatinya tak terbimbing oleh Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an. Sesungguhnya seseorang yang tidak pernah hatinya diisi dengan ayat-ayat Al-Qur'an, kal baitil kharib, seperti rumah yang akan roboh. Allahu akbar walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya yang lain, ala wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam diri manusia itu terdapat segumpal darah,
Fa idza soluhat soluha jasadu kullu. Apabila gumpalan darah itu baik, maka baiklah orang itu, baiklah hidupnya, terarah hidupnya. Wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Akan tetapi jika gumpalan darah itu rusak, tidak dirawat, maka rusak pula kehidupan orang itu. Ala wahyal qalbu, itulah yang dinamakan hati. Rasulullah bersabda kembali dalam penjelasannya, dalam riwayat jelaskan, inna hadil qulub tasdaul hadid idza asabahul ma. Sesungguhnya hati ini bisa berkarat sebagaimana besi ini bisa berkarat. Kila, ditanya, para sahabat bertanya, wa ma jilauha ya Rasulullah, apa obatnya agar hati ini tidak bisa berkarat? Maka Rasulullah SAW bersabda, kasratu dzikril maut, memperbanyak mengingat kematian, wa tilawatil Quran, dan memperbanyak tilawah Al-Quran. Allah akbar walillahil hamd. Jemaah salat Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bacaan kitab yang mana kita mendengarkannya saja mendapat pahala kecuali Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, man istama'a ila ayatin min kitabillah kutiba lahu hasanah mudha'afah. Barang siapa yang mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka baginya keutamaan, baginya pahala, kebaikan yang Allah lipat gandakan. Wa man talaha, dan barang siapa yang membacanya, kanat lahu nuran yaumal qiyamah, maka Allah berikan cahaya kelak di hari kiamat. Allahu akbar. Bahkan pahalanya pun lipat gandakan, dijelaskan kembali dalam sabdanya, man qara harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf saja Al-Quran, ayat-ayat Allah, falahu bihi hasanah, maka baginya pahala, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan pahala itu dilipat gandakan minimalnya 10 kali lipat. Di bulan Ramadan minimalnya 70 kali lipat. Di Madinah kita minimal dilipatkan 1000 kali lipat. Di Masjidil Haram, di Tanah Haram, minimal 100.000 kali lipat. Membaca basmalah ada 19 huruf, dikalikan 100, 190 pahala. Di Haram, Masya Allah. Di bulan Ramadan, Masya Allah. La aqul alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alifun harfun, wa lamum harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dalam alif lam mim saja terdapat 30 kebaikan untuk kita. Innal hasanat yudhibna sayyiat, dan setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Maka orang yang dekat dengan Al-Quran senantiasa, hatinya akan senantiasa dibersihkan oleh ayat-ayat itu. Allahu akbar walillahil hamd. Belum lagi jika membacanya itu dengan keahlian, mungkin pandai tafsirnya, pandai bacaannya dengan suara indah. Rasulullah SAW bersabda kembali, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Mereka yang membaca Al-Quran dan ahli di bidangnya Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, maka Allah akan utus baginya malaikat-malaikat yang mulia untuk mendampinginya. Lalu bagaimana yang mungkin kita sudah tua tapi bacaannya masih terbata-bata? Rasulullah memberikan kabar gembira, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'tahu fihi wa huwa 'alaihi syakun. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, mungkin ia terbata-bata, susah dengan susah payahnya, tapi tetap bermujahadah membaca Al-Qur'an, lahu ajroni, baginya 2 pahala, pahala dari setiap hurufnya dan pahala dari usahanya. Allahu akbar. Bagaimana jika lo mengamalkannya? Rasulullah menjelaskan kembali, man qara'al Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, wastadharahu, dan mengamalkannya, wa halala halala wa harrama harama, menghalalkan apa yang dihalalkan, mengharamkan apa yang diharamkan Al-Qur'an, adkhalahullahu ilal jannah, adkhalahullahu jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ia ke dalam surganya, wa syafa'ahu fi asyratin min ahli baitih, dan akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada 10 keluarganya, kulluhum wajabat lahun nar, yang mana 10 keluarganya itu dijamin masuk neraka. Allahu akbar. Lalu ada keutamaan lagi bagi yang menghafalnya, man qara'al Qur'an, hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, kata para ulama, dijelaskan di dalam syarahnya Aunul Ma'bud fi syarhi Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, kata beliau, wa hafidha, menghafal, wa amila bima fihi, setelah menghafalnya mengamalkan isi kandungannya, ulbisa waliduhu, maka orang tuanya akan diberikan mahkota kelak di hari kiamat, yaumal kiamah, dau'uhu, yang mana cahayanya ahsanu min dau'is syamsi, lebih kita butuhkan daripada sinar matahari.
Kita tahu bumi ini jika tidak disinari matahari pasti akan rusak, akan binasa, akan hancur, dan cahaya dari mahkota Al-Quran itu lebih kita butuhkan kelak. Fama dhannukum amila bihadza, dan tentu kemuliaan yang lebih utama pula bagi mereka yang menghafalnya. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bahwasanya Al-Quran ini akan senantiasa Allah jaga sampai akhir hidup ini, sampai akhir kehidupan ini. Allahu akbar walillahil hamd. Bagaimana cara menjaganya? Dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang akan menjaganya. Bagaimana cara menjaganya? Dijelaskan dalam ayat yang lain, surat Fatir ayat 32. Thumma awrasnal kitabal ladina istafaina min ibadina, yaitu dengan Allah memilih hamba-hamba pilihannya. Memilih hamba-hamba pilihannya. Allahu akbar. Bagaimana hamba pilihan itu menjaga Al-Quran? Dijelaskan kembali dalam surat Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm, yaitu dengan menyimpan di dada mereka, yaitu dengan menghafalnya. Oleh karena itu para hufadzul Quran adalah mereka para penjaga ayat-ayat Al-Quran, dan Allah klaim sebagai keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki keluarga dari golongan manusia. Qalu manhum ya Rasulullah, para sahabat bertanya, siapa keluarga Allah ya Rasulullah? Ahlul Quran. Rasulullah menjawab, mereka ahlul Quran wa khassatuh, dan keutamaan-keutamaan baginya. Apa di antara keutamaan? Para ulama menjelaskan secara rinci. Di antaranya adalah, pertama, hidupnya akan terarah sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, karena hatinya senantiasa dibersihkan oleh Al-Quran dan mudah mengakses rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qutsinya, yaqulu rabbu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qutsinya, man syaghalul Qur'an an dzikri wa mas'alati, barang siapa yang disibukkan hidupnya, dirinya, aktivitasnya dengan Al-Quran, sehingga ia tidak sempat untuk berdoa, tidak sempat untuk memohon, tidak sempat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? A'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin, aku berikan lebih baik daripada apa yang ia minta. Mungkin jikalau kita perumpamakan, jika ada seorang anak yang memiliki orang tua yang memiliki segalanya, kekuasaan dan kekayaan, ketika anak itu mengatakan kepada ayahnya, ayah, aku menginginkan sebuah bola ini di sebuah toko, maka orang tua yang memiliki segalanya itu akan mengatakan, nak, jangankan satu bola yang aku belikan, tokonya pun aku akan belikan untukmu. Nah, itulah perumpamaannya. Allahu akbar. Wa fadlu kalamillah an sairil kalam, dan keutamaan kalamu Al-Quran dengan semua kalam-kalam, semua kitab-kitab, ka fadlil khaliq ala khalqih, seperti keutamaan Allah dan makhluknya, tidak ada perbandingannya. Lalu bagaimana ketika sakaratul maut, ma'asafaratil kiramil bararah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengutuskan malaikat yang baik untuknya, dan dikatakan kepada mereka para hamalatul Quran, hufadzul Quran, ketika dicabut nyawanya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kembalilah kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, masuklah kepada golongan hamba-hambaku yang soleh, dan masuklah kepada surgaku. Hadza masiruka ya fulan, begitulah perkataan malaikat yang mencabut nyawa orang yang soleh. Apa itu? Ditunjukkan masa depannya kelak, jannatun tajri min tahtil anharu khalidina fiha, yaitu surga yang mana di bawahnya dialiri sungai-sungai yang nikmat. Lalu ketika dibangkitkan di padang mahsyar, Masya Allah, dijelaskan oleh para ulama di antaranya dalam kitab At-Tadhkirah karya Imam Al-Qutubi, bahwasanya ketika di padang mahsyar dibangkitkan, fa idza syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan, langit ini akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meleleh sebagaimana timah yang dipanaskan, berwarna merah seperti bunga mawar, meleleh. Allahu akbar. Yauma tubaddalu ardu ghairal ard, bumi yang kita pijak ini bukan karpet, bukan pula keramik ataupun tanah biasa, akan tetapi lempengan perak. Matahari hanya sejengkal saja, hanya satu hasta. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang mengangkut, ada yang menarik-narik isi perutnya, ada yang kepalanya isi binatang, bahkan ada yang berdoa, ya Rabbi adkhilni ilan nar, karena saking dahsyatnya padang mahsyar, dia berdoa, ya Rabb, daripada aku mengantri di padang mahsyar, lebih baik masukkan saja saya ke neraka, padahal neraka itu pun lebih dahsyat. Allahu akbar. Tapi para hufadzul Quran,
Kita jelaskan sebelumnya dalam riwayat sebelumnya, dia memberikan kemuliaan kepada orang tuanya, yaitu sebuah mahkota. Dan dia sendiri akan dibela habis-habisan oleh Al-Quran. Al-Quran akan datang kepadanya, Rabbi inni mana'tu nauma, ya Rabbi, gara-gara aku, kata Al-Quran, si fulan ini, hambamu ini, dia rela mengurangi istirahatnya, dia rela tidak tidur karena membacaku, fasyafi'ni fi ya Rabb, maka berikanlah aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan ketika diizinkan selamat dari padang mahsyar, kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan ini yang tajam, lebih tajam daripada pedang, panjangnya ribuan tahun, dan selalu api neraka itu menyambar-nyambar kita. Rasulullah menjelaskan, jikalau neraka itu berlubang satu pentol jarum saja, niscaya timur sampai barat itu akan terbakar hangus. Allah, berapa lagi jasad kita yang lemah seperti ini. Tapi kata Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ju'ilal Qur'an fi ihabin, thumma ulqiya ilan nar mahtaraqa." Andaikan Al-Quran ini ditulis di kulit-kulit, karena dahulu menulis di kulit-kulit, kemudian dilemparkan ke api neraka, mahtaroko, tidak akan pernah terbakar kulit itu. Ma'akalatun nar, tidak akan pernah bisa api neraka itu melahap kulit itu. Lalu bagaimana jikalau Al-Quran itu tersimpan di dada-dada kita, tersimpan di hati-hati kita? Allahu Akbar walillahil hamd. Allah selamatkan kita di jembatan Shiratal Mustaqim sehingga kita menemui malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Tidak cukup di situ, ternyata Allah berfirman melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada ahlul Quran, hamalatul Quran, para penghafal Quran, mereka yang cinta-cinta pada Al-Quran, iqra, bacalah, wartaqi, naiklah, warattil kama kunta turatil fid dunya, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau mentartilkannya semasa di dunia. Fa inna manzilataka, sesungguhnya kedudukanmu di surga, inda akhir ayatin taqra'uha, sebagaimana ayat terakhir yang engkau baca. Semakin banyak ayat yang kita baca, semakin banyak ayat yang kita amalkan, semakin banyak ayat yang kita hafalkan, semakin tinggi pula derajat yang akan kita dapati. Ternyata tidak cukup di situ, saudara sekalian, jamaah salat Jumat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita masuk ke surganya, Allah memberikan kemuliaan kepada seluruh hufadul Quran, hamalatul Quran. Dalam lisan mulianya Rasulullah SAW bersabda, hamalatul Quran urafa'u ahlil jannah. Para hamalatul Quran, hufadul Quran, fahafal Quran, pecinta Al-Quran, yang senantiasa dekat dan Al-Quran, urafa'u ahlil jannah, yaitu pengatur kemaslahatannya para penghuni surga. Allahu Akbar walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma ba'du, faqad qala ta'ala fi al-Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا الله على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.